warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Prisma Aryani dengan NIM 66612300051, mahasiswi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan matrik menurut Will and Ross pada aplikasi layanan Satu Sehat Nasional. Aplikasi Satu Sehat adalah platform kesehatan digital resmi dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia yang mengintegrasikan data kesehatan masyarakat secara nasional. Nah, aplikasi ini bertujuan untuk menyatukan data rekam medis dari berbagai fasilitas layanan kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan klinik. Nah, sehingga informasi medis pasien dapat diakses secara mudah, cepat, dan aman oleh tenaga kesehatan. Nah, Satu Sehat ini mendukung transformasi sistem kesehatan Indonesia melalui digitalisasi dan interoperabilitas data medis antar layanan. Nah, layanan yang disediakan oleh Satu Sehat berupa yang pertama ada rekam medis elektronik, yang kedua ada informasi vaksinasi, yang ketiga pemantauan kesehatan individu, yang keempat integrasi data, NIK dan Peduli Lindungi, yang kelima fasilitas rujukan dan kunjungan. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan governance manajemen metrik pada aplikasi Satu Sehat. Nah, bisa dilihat pada baris mendatar atau vertikal kita melihat 6 arsitektur pengambilan keputusan. Nah, yang pertama ini ada business monarchy. Nah, pada pola ini tuh keputusan pendanaan dan investasi sistem teknologi informasi ini diambil secara terpusat oleh Kementerian Kesehatan. Nah, contohnya itu kayak keputusan terkait integrasi server nasional, hosting, dan sistem keamanan siber yang ditentukan langsung oleh Kementerian Kesehatan. Namun, Kementerian Kesehatan ini tidak selalu terlibat langsung dalam detail operasi teknologi informasi di tingkat daerah. Lalu yang kedua ada IT monarchy. Nah, IT monarchy ini adalah pola utama yang diterapkan dalam aplikasi Satu Sehat karena semua keputusan yang penting tentang arsitektur, teknologi informasi, prinsip pengelolaan data, dan infrastruktur ini dikendalikan oleh Kemenkes, terutama melalui Pusdati. Nah, tujuannya ini untuk memastikan bahwa semua sistem dari berbagai fasilitas kesehatan ini bisa terintegrasi dan interoperabel. Lalu yang ketiga ada FEDAL. Nah, dalam beberapa kasus, terutama di daerah yang belum sepenuhnya terhubung ke aplikasi Satu Sehat, seperti rumah sakit atau dinas kesehatan lokal yang bisa membuat keputusan sendiri terkait sistem teknologi informasi mereka. Nah, hal ini mencerminkan pola FEDAL ini di mana unit-unit otonomi membangun sistem sendiri-sendiri yang tentu menjadi tantangan untuk integrasi nasional. Lalu yang keempat ada federal. Nah, federal ini sebuah model yang menggambarkan kolaborasi antara pusat dan daerah. Nah, Kementerian Kesehatan ini tetap memegang keputusan akhir, tetapi dinas kesehatan provinsi atau kota seperti rumah sakit hingga BPJS ini terlibat aktif dalam memberikan masukan dan menjalankan implementasi teknis. Nah, pola ini tuh cocok untuk sistem seperti Satu Sehat yang membutuhkan dukungan dari berbagai level pemerintahan. Lalu yang kelima ada duopoli. Nah, dalam aspek teknis ini kita juga bisa melihat adanya pembagian peran antara pusat dan daerah. Nah, contohnya ini ada koordinasi teknis integrasi API atau digitalisasi fasilitas kesehatan hingga manajemen data pasien yang dilakukan secara bersama. Hal ini tuh mencerminkan bahwa pola duopoli ini di mana dua pihak dominan berbagi peran dan tanggung jawab. Lalu yang terakhir ada anarki. Nah, pola anarki ini terjadi ketika fasilitas kesehatan seperti klinik mandiri atau praktik swasta kecil yang mengembangkan sistem sendiri tidak terhubung dengan aplikasi Satu Sehat. Nah, pola ini tuh sangat berisiko karena bisa menyebabkan data kesehatan menjadi terfragmentasi dan tidak sinkron secara nasional. Kesimpulannya, secara keseluruhan penerapan aplikasi Satu Sehat saat ini tuh menggabungkan pola IT monarki dan federal sebagai bentuk tata kelola utama dan keputusan tetap terpusat di Kementerian Kesehatan, tetapi tetap ada ruang untuk masukan dan kolaborasi dari berbagai pemangku kepentingan di daerah. Nah, pola duopoli juga muncul dalam implementasi teknis, khususnya dalam integrasi sistem di lapangan. Sementara itu, pola anarki juga menjadi
literasi teknologi informasi di tingkat fasilitas kesehatan daerah. Nah, dengan memahami tata kelola ini, kita jadi bisa melihat betapa pentingnya struktur koordinasi dan peran masing-masing pihak dalam membangun ekosistem digital kesehatan yang terintegrasi di Indonesia. Sekian penjelasan dari saya mengenai analisis aplikasi layanan Satu Sehat Nasional menggunakan matrik Will and Rouse. Kurang lebihnya mohon maaf. Selanjutnya kita akan lanjut ke materi yang kedua. 2 hours later. Lalu pada tugas yang kedua saya akan menjelaskan tentang artikel yang berjudul E-Government and E-Governance Can It Improve Indonesian Public Service Delivery yang ditulis oleh Ibu Dr. Ayuning Budiati. Artikel ini membahas bagaimana pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK dalam bentuk e-government dan e-governance yang dapat menjadi solusi atas berbagai permasalahan pelayanan publik di Indonesia. Nah, untuk memudahkan pemahaman isi artikel ini, saya akan menjelaskan dengan menggunakan pendekatan 5W plus 1H, yaitu what, where, when, why, how, dan wo. Nah, yang pertama ini ada what. Nah, artikel ini membahas tentang konsep e-government dan e-governance di Indonesia, yaitu penggunaan teknologi digital untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pelayanan publik. Nah, tujuannya ini agar masyarakat bisa mengakses layanan pemerintah secara mudah, cepat, dan bebas korupsi. Lalu yang kedua ada where, di mana? Nah, implementasi e-government ini dilakukan secara nasional di seluruh Indonesia. Namun, artikel ini secara khusus menyoroti daerah Kutai Timur di Kalimantan Timur dan Takala di Sulawesi Selatan. Nah, sebagai contohnya ini daerah yang cukup berhasil menerapkan layanan publik berbasis digital. Lalu yang ketiga ada when, kapan. Nah, e-government ini di Indonesia mulai diperkenalkan secara resmi lewat instruksi Presiden nomor 6 tahun 2001, lalu diperkuat oleh Impres nomor 3 tahun 2003 tentang strategi pelaksanaannya. Nah, beberapa daerah seperti Takala bahkan sudah mulai menerapkannya itu sejak tahun 1999. Selanjutnya itu why, mengapa. Nah, mengapa sih e-government ini penting? Karena selama ini pelayanan publik di Indonesia terkenal lambat, mahal, dan tidak transparan karena banyak masyarakat yang harus mengorbankan waktunya dan biaya hanya untuk mengurus dokumen. Dengan digitalisasi seperti ini, layanan jadi lebih cepat, hemat biaya, dan meminimalisir peluang suap atau pungli. Lalu yang kelima itu ada siapa. Nah, siapa sih yang terlibat dalam e-government di Indonesia ini? Nah, yang terlibat itu yang pertama ada pemerintah pusat, terutama Kementerian Kominfo. Yang kedua ada pemerintah daerah seperti Kutai Timur dan Takala. Nah, yang ketiga itu ada PT Telkom dan PT Indosat sebagai mitra teknologi. Dan yang terakhir tentu saja masyarakat Indonesia sebagai pengguna utama layanan. Jadi dapat disimpulkan bahwa e-government ini memiliki potensi besar untuk memperbaiki pelayanan publik di Indonesia. Namun implementasinya ini masih menghadapi banyak tantangan, mulai dari infrastruktur, sumber daya manusia, hingga budaya birokrasi yang belum siap berubah. Cukup sekian video penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.